Hai Study Mate, kembali lagi bersama Your Study Partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan bahas tentang topik tenses, subtopik past simple perfect dan continuous tenses. Nah, sebelum kita mulai materi, aku akan perkenalkan diriku sendiri selaku tutor kalian, teruta- terutama di topik tenses. Nah, nama lengkapku Muhammad Golam Putra, biasa dipanggil Hugo. Nah, aku merupakan seorang mahasiswa jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Oke, nah jadi sebelum kita masuk ke materi pas simple dari video sebelumnya, video aku yang di subtopik present tenses, mungkin aku belum sempat menjelaskan untuk yang perbedaan present perfect sama past simple ya. Nah, jadi kalau present perfect tuh dari namanya kan juga present ya. Nah, walaupun kejadian atau aktivitas di masa lampau, di masa lalu gitu ya. Namun hasilnya masih konkret di masa sekarang, masih ada gitu ya, masih konkret atau masih ada di masa sekarang ya. Kalau ini present perfect. Nah, kalau untuk apa namanya present, kalau untuk past simple, nah past simple itu, kalau past simple kejadian atau aktivitasnya sudah di masa lampau dan tidak ada hasil yang konkret atau bisa dirasakan di masa sekarang ya. Jadi ini ya, secara perbedaan yang paling mendasar dari present perfect dan juga past simple. Nah, kita masuk ke materi past simple, past tenses. Nah, jadi yang pertama ada past simple. Past simple tuh cukup simpel, bukan bentuknya hanya terdiri dari subjek plus verb 2. Nah, past perfect, subjek plus head plus verb 3 ya. Terlepas dari apa namanya subjek itu he, she, I, you, they, we, dan subjeknya lebih dari satu apa hanya satu. Nah, pakainya had ya. Ini yang sangat membedakan dari present perfect ya. Ini semuanya rata, subjek apapun rata dipakainya had ya. Subjek, had, verb 3. Nah, pas continuous ini ya. Nah, jadi kalau was itu tuh adalah verb satu verb maksudnya verb 2 dari is. Sedangkan kalau are apa maksudnya were itu merupakan verb 2 dari are ya, verb 2 dari are ya. Ya, was itu verb 2 dari is, were itu verb 2 dari are. Oke, jika kalian sudah memahami, maka aku lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai past simple tense. Nah, past simple tense sesuai namanya aja cukup simple ya. Nah, jadi past simple tense itu digunakan untuk apa aja sih? Nah, to express an event that happened in the past and the event does not leave any footprint or crystal clear evidence ataupun concrete result di masa sekarang ya. Contohnya, I washed my car yesterday. I give you a cup of coffee. The formula of expressing past simple tenses ini struktur ya. Nah, jadi aku satu-satu dari contohnya di sini ya. Ikan, misalkan I wash my car yesterday. Nah, bisa jadi itu ini si mobilnya udah kotor lagi hari ini ya. Mobilnya udah kotor lagi hari ini, jadi udah nggak kelihatan habis dicuci gitu ya. Mobilnya udah terlihat kotor lagi sekarang. Nggak kelihatan kayak habis dicuci gitu ya. Tidak seperti tidak seperti mobil habis dicuci gitu ya, habis dicuci. Di ini ya bedanya kan udah nggak ada jejaknya ya, udah kotor, udah nggak bersih ya seperti mobil. Ya pada umumnya kalau habis dicuci ya. Oke, lanjut. Nah, jadi
di kegunaannya apa aja sih? Oke, yang pertama ada di sini eventnya of course ya tadi dijelasin ya event itu di masa lampau, kejadian masa lampau dan tidak meninggalkan bekas, bukan bekas di konkret di masa kini. Nah ini ya yang paling mendasar mengenai past simple tenses. Nah ada juga nih yang namanya past perfect. Nah apa sih past perfect itu? Nah, past perfect itu biasanya untuk membicarakan sebuah urutan kejadian yang ada di masa lalu. Ya, jadi intinya tuh di masa lalu tuh ada dua kejadian yang ada kejadian yang lebih dahulu, ada juga kejadian yang setelah mengikutinya. Setelah gimana sih ininya apa namanya cara penggunaan past perfect yang baik dan benar? Nah, di slide berikutnya akan dikupas lebih tuntas lagi. Nah, past perfect ini untuk past perfect contohnya ya. Ini misalkan penyesalan nih, untuk mengekspresikan penyesalan. Yang pertama, if I had woken up earlier this morning, I would have got tooth red-handed. Nah, ini artinya kalau misalkan subjek I sudah bangun lebih awal pagi ini, maka subjek I sudah akan menangkap basah tooth ya. Jadi ini apa? Penggunaan perfect itu untuk mengekspresikan sebuah penyesalan, untuk mengekspresikan sebuah penyesalan ya. Kalimat yang menunjukkan penyesalan lah yang mana di sini? Ya, yang ini nih ya. Kalimat ini menunjukkan penyesalan ya. Kalimat dengan struktur kalimat dengan struktur apa namanya? Past perfect ya tadi ya. Subject plus head plus verb 3 ya. Kemudian struktur past perfect menunjukkan penyesalan karena dia tidak melakukan aktivitas yang harusnya dia lakukan atau tidak lakukan ya. Jadi dia menyesal karena dia tidak melakukan bangun lebih awal di pagi hari ya. Di ini poinnya untuk mengekspresikan sebuah penyesalan. Nah, lanjut apa lagi? Nah, ini tuh untuk apa namanya? Menciptakan atau membuat urutan kejadian ya, sebuah urutan kejadian. Nah, contohnya gimana? When I was out there this morning cleaning up the door, I remember that just last week I had noticed what a muddy white color it is, and I had thought about other colors for it. I even went inside then and look at paint colors online. Nah, for example, jadi kejadiannya yang mana? Nah, kejadian duluan tuh I had thought ini kejadian pertama dan kejadian pertama juga ada I had noticed ya. Nah, baru disusul dengan kejadian kedua yaitu went inside dan juga look at paint colors on online. Nah, mungkin aku bedain ya warnanya di sini. Untuk kejadian yang kedua, kejadian yang kedua itu menggunakan struktur past simple ya. Kalau kejadian yang pertama menggunakan past perfect. Nah, dua jadi kejadian yang kedua even when. Nah, di sini aku tak garis bawahin juga nih kejadian yang kedua dan juga kejadian yang pertama tadi ya menggunakan struktur past perfect. I had noticed, I had thought. Oke. Nah, jadi untuk past perfect yang bertujuan untuk menciptakan apa namanya? Tulis di sini ya. Untuk menciptakan sebuah urutan kejadian di masa lampau,
Ini ya, fungsi kedua untuk menciptakan atau membuat urutan alur cerita kejadian di masa lampau. Oke, nah ini ya fungsi kedua. Nah, kejadian yang terlebih dahulu terjadi, ya, kejadian yang lebih dahulu terjadi di masa lampau itu kejadian yang lebih dahulu terjadi di masa lampau menggunakan struktur past perfect dan kejadian yang mengikuti setelahnya menggunakan struktur past simple. Ini cara mengingat ya. Oke, kalau kalian udah paham, aku hapus ini dan kita ke slide berikut. Nah, kita akan di slide ini kita akan mengupas tuntas seputar past continuous tense. Nah, past continuous tense itu apa sih? Nah, strukturnya subject plus to be adverbs plus verb atau in, ya. Jadi yang pasnya apa sih? Verb duanya. Nah, hanya terletak di adverbnya ini nih, verb duanya, ya. Sedangkan ini masih menggunakan verb satu, ya. Oke. Nah, di sini ada nafas continuous tense tuh untuk apa namanya menyampaikan aksi yang terjadi bersamaan di apa di masa lampau untuk jadi tuh intinya tuh untuk menyampaikan aksi yang kejadiannya tuh di masa lampau untuk menyampaikan aksi aktivitas di masa lampau yang terjadi bebarengan dalam satu tempat ya. Nah, dalam satu tempat. Contohnya ini ya, Mercy was studying while her mom was preparing her breakfast ya. Artinya itu Mercy lagi belajar sedangkan ibunya sedang mempersiapkan sarapan dan kejadian ini bisa jadi di satu tempat yaitu di tempat tinggalnya Mercy dan ibunya ya. Ada kejadian yang bersamaan yaitu dalam satu tempat dan mungkin di rumahnya ya. Sedang belajar dan ibunya sedang mempersiapkan makanan untuk sama makanan sarapan untuk Mercy. Nah, yang kedua adalah when the past continuous is used to indicate an action at an overlapping time. Artinya tuh satu apa namanya ada kejadian yang diganggu dan ada juga kejadian yang mengganggu. Contohnya ini ya, Joe was playing cricket, he sprained his ankle. Nah, untuk yang ini tuh pas apa namanya pas continuous tuh digunakan untuk mengekspresikan dua kejadian nih. Ada kejadian yang nih ada kejadian di masa yang lama tahu nih ya untuk mengekspresikan kejadian di masa lampau yang diganggu dan mengganggu. Nah, kalau untuk kejadian yang diganggu itu menggunakan struktur past continuous ya. Kalau untuk kejadian yang mengganggunya itu menggunakan struktur past simple. Nah, oke, jadi ini ya intinya menggunakan past simple. Kejadian yang mengganggu itu menggunakan struktur past continuous, kejadian yang mengganggu itu menggunakan struktur past simple. Oke, kalau udah paham aku hide ini. Oke, nah selanjutnya. Nah, contoh kalimat ini, Joe was playing cricket, he sprained his ankle. Nah, si subjek Joe ini tuh mungkin apa namanya dia tuh di lagi bermain kriket. Nah, kejadian Joe was playing cricket itu diganggu nih sama kejadian subjek he sprained his ankle ya. Oke, ankle Joe di sprain sama
subjek he ya. Jadi gimana intinya kejadian Joe was playing itu di sini ya. Joe was playing itu kejadian Joe was playing cricket diganggu atau dihambat oleh oleh kejadian ini. Nah, ya. Oke, sorry udah. Oleh kejadian apa namanya di sini ya. Kejadian Joe was playing cricket itu kejadian yang diganggu atau dihambat. Kejadian Joe was playing cricket itu diganggu atau dihambat oleh, nah coba ya, lagi dihambat oleh kejadian he sprained his ankle, mengganggu gitu ya intinya, mengganggu atau menghambat. Nah kurang lebih ini ya, gimana? Paham ya? Oke, di slide-slide berikutnya ada latihan soal yang mungkin yang akan membantu kalian. Oke, lanjut ke latihan soal. Oke, ini ya, kalau misalkan past continuous juga bisa digunakan untuk apa? Untuk aktivitas di masa lampau, aktivitas di masa lampau dengan keterangan waktu yang sangat spesifik ya, keterangan waktu yang sangat spesifik. Nah, artinya gimana? At 5 o'clock I was studying for maths exam. Nah, jadi pada jam 5, pukul 5, dia subjek I lagi belajar untuk ujian matematika ya. Berarti itu kejadian itu di masa lampau dia lagi belajar matematika. Oke, berikutnya. Nah, yang tepat jawabannya. Nah, was ya, I was in Semarang last week. Nah, karena ada kata last week artinya itu udah pas ya. Dan ini cukup menggunakan past simple ya. Last week artinya minggu lalu, pekan lalu ya. Jadi itu sudah jadi subjek I di Semarang sudah masa lalu, maka gunakan bentuk verb 2 dari verb am yaitu was. Nah, ini ya. Jadi, oke, di sini juga bisa dibaca. Nah, berikutnya. My mother was in the kitchen. She blowing some cakes for 4 hours ago. Nah, jadi jawaban dapat adalah cook ya. Nah, kalian ini pasti hampir ya. Jadi hampir terkecoh dengan kata for 4 hours ya. Artinya itu selama 4 jam ya. For yang merupakan alat untuk mempercantik sebuah kalimat present perfect. Nah, di sini ada kata ago, maka gunakan past simple ya, karena artinya udah di masa lalu. Selama 4 jam yang udah di masa lalu ya. Jadi udah gak terjadi, udah selesai. Jadi gunakan past simple ya. Jadi di sini ya, jangan terkecoh, jangan terkecoh. Itu sebenarnya sudah selama 4 jam yang lalu ya. Itu artinya selama 4 jam yang lalu ya, equals to 4 hours ago. 4 hours ago. Nah, ini artinya selama 4 jam yang lalu. Nah, jadi karena ada kata yang lalu, maka ini sudah menunjukkan di masa lampau. Nah, berikutnya latihan soal. Oke, nah, seller blank all the packages before the couriers took them. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah
Opsi B. Nah, kenapa opsi B jawaban yang tepat? Karena di opsi B ini, kita cek ya, karena kalau dalam konteks struktur kalimatnya tuh, nah, aktivitas si subjek the seller itu lebih dahulu daripada aktivitasnya si si kurir kurir ini, si subjek kurir ini. Maka gunakan untuk the seller, gunakan struktur past perfect ini ya, gunakan struktur past perfect. Nah, gunakan gunakan struktur past perfect ya, gunakan struktur past perfect ya. Nah, gimana sih? Kenapa sih bisa gunakan perfect untuk mengisi bagian numpang? Nah, aku jelasin ya. Karena aktivitas subjek the seller itu lebih dahulu daripada aktivitas subjek the courier, maka untuk mengisi bagian numpang gunakan past perfect. Nah, kenapa sih bukan present perfect? Nah, pasti kamu tanya bukan present perfect karena bagian kalimat selanjutnya menggunakan apa namanya, menggunakan past simple, sehingga bisa disimpulkan dua kejadian tersebut merupakan kejadian masa lampau ya. Nih ya, untuk itu ya. Nah, karena ada kata to yang udah ini verb 2. Nah, maka cara yang tepat antara D atau B, dan cara jawaban yang tepatnya gimana? Nah, ini urutin dulu mana yang lebih dulu kira-kira ya, pakai falset kalian, pakai logika kalian. Nah, ini kan ada kata sebelum, artinya lebih dulu ini ya. Jadi lebih dulu the seller ya. Ada kata before ya, sebelum kurirnya mengambil paketnya ya. Jadi seller udah memeriksa semua paketnya sebelum kurirnya mengambil paketnya dari si seller. Oke, lanjut. Ya, Christina and Jenny blank in the restaurant when the accident happened. Nah, itu adalah were waiting ya. Kenapa were waiting? Kenapa bukan A? Ini di sini punya cara lagi. Kenapa bukan are waiting? Karena ini bagian kalimat selanjutnya sama ya, menggunakan past simple, bukan present tense, karena bagian kalimat yang lainnya menggunakan past simple. Menggunakan past simple ya. Jadi jelas itu kejadiannya di masa lampau. Nah, terakhir, nah, kenapa sih apa namanya ini menggunakan past continuous nah, untuk subjek Christina dan Jenny menggunakan past continuous karena aktivitas mereka yaitu waiting atau menunggu di restoran diganggu oleh hmm, ini ya, asumsikan diganggu oleh subjek the accident happen ya, sehingga karena ini subjek aktivitas subjek Christina dan Jenny yang diganggu, maka mereka menggunakan pas pas continuous ya, gunakan pas continuous ya, gunakan pas continuous ya. Sedangkan untuk the accident itu kan mungkin dari suara accident itu sendiri kali ya, bisa jadi mengganggu mereka saat mereka lagi menunggu di
restoran. Itu sebabnya. Oke. Oke. Terakhir. Nah, selesai pembahasan subtopik past perfect, simple, dan continuous tense. Terima kasih kepada CSR PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book PPT dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan belajar jalan ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Kalian juga bisa mendukung Let's Study secara finansial dan dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam berbentuk uang, Anda bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda, serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat! Thank you for watching. See you in the next video.